saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan parasa kita khususnya dalam Pritkadasa, ya, dalam kitab Matityahu tadi atau Matius pasal yang ke-25, Yeshua sudah memberikan sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan yang disampaikan oleh Yeshua ini adalah saat-saat waktu-waktu terakhir di mana sebelum Yeshua nanti ditangkap, diadili, kemudian disalibkan, mati, dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia terangkat naik ke surga. Sehingga jelas sekali bahwa perumpamaan dalam pasal yang ke-25 dari ayat yang ke-14 ini tentang seorang tuan yang memberikan, yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Tidak lain tuan yang dimaksud dalam pasal yang ke-25 ini sedang menggambarkan tentang pribadi daripada Yeshua sendiri. Jadi sang tuan di dalam pasal 25 dari ayat yang ke-14 ini tidak lain menggambarkan tentang pribadi Yeshua sendiri, yang akan pergi dalam waktu yang tidak ditentukan. Dalam waktu yang memang seorang pun termasuk hamba-hambanya dalam konteks ini tidak tahu kapan kembalinya. Dan ini sekali lagi merujuk tentang kenaikan Yeshua ke surga. Dan kapan sang tuan Yeshua HaMasiah yang digambarkan dalam pasal 25 ini sebagai Tuhan itu akan kembali, tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita melalui perumpamaan ini, firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita, bahwa ketika sang tuan itu pergi, dia tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya, ya, tidak memiliki apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi saudaraku, ketika sang tuan ini pergi, maka dia tidak membiarkan hamba-hambanya ini yang adalah gambaran daripada gereja Tuhan. Hamba-hamba ini merupakan gambaran sebagai orang-orang percaya, para pengikut jalan Tuhan yang kelak nanti akan ditinggalkan oleh Yeshua HaMasiah. Tetapi saudaraku, ketika dia terangkat, dia pergi naik ke sorga, dia tidak membiarkan gerejanya, dia tidak membiarkan hambanya tidak memiliki apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Untuk itu pada kesempatan yang indah di hari Sabat yang kudus ini, mari kita renungkan ini. Bahwa hamba-hamba dalam konteks perumpamaan ini tidak lain adalah milik daripada sang tuan. Bahkan apa yang diberikan, dipercayakan kepada mereka itu pun adalah milik dari sang tuan. Saya mau garis bawahi hal yang penting untuk kita renungkan bersama di sini melalui perumpamaan ini, bahwa baik hamba maupun talenta yang diberikan, yang dipercayakan kepada hamba, semua adalah milik sang tuan. Maka ini harus kita pahami dan mengerti. Apa sesungguhnya pesan firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui perumpamaan ini? Bahwa
bahwa sesungguhnya baik hidup kita, sekali lagi, hidup kita maupun apa yang kita miliki, apa yang dipercayakan oleh Tuhan, itu semua adalah miliknya Tuhan. Jadi baik diri kita, baik hidup kita, maupun segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang dikaruniakan kepada kita, segala sesuatu yang kita miliki. Apakah itu jabatan kita? Apakah itu titel kita? Apakah itu kekayaan kita? Apakah itu pelayanan kita? Apakah itu keluarga kita? Itu pun adalah milik Tuhan. Maka jangan heran saudara, dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 20, bunyinya hampir sama dengan 1 Korintus 7 ayat 23. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kalau ayat pasal 7 ayat 23, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Dalam 1 Kefa atau 1 Petrus 1 ayat 18 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan melalui Rasul Kefa bahwa engkau sudah ditebus dari caramu yang sia-sia. Dari hidupmu yang lama, dari hidupmu yang sia-sia. Dan engkau ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang sangat mahal. Melalui ayat-ayat yang saya sampaikan kepada kita, firman Tuhan sungguh-sungguh mau tegaskan kepada kita bahwa baik kita, hidup kita, maupun segala sesuatu yang kita miliki, yang diperoleh, yang dikaruniakan oleh Tuhan, itu semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau konsep ini kita pahami, saudara, kalau konsep ini kita mengerti dengan sungguh, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi gereja Tuhan yang sepenuhnya rendah hati di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita mau banggakan, apa yang kita mau sombongkan, itu ternyata semua ini adalah miliknya Tuhan. Apa yang kita peroleh itu adalah milik Tuhan. Maka saya katakan kepada kita tadi, ketika Sang Tuhan pergi, Dia tidak membiarkan hamba-hambanya tidak memiliki apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Ketika Yeshua naik ke sorga, Dia tidak membiarkan gereja Tuhan, para pengikutnya tidak memiliki apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan, kepada para pengikutnya. Dan ingat baik-baik saudara, apa yang diberikan oleh Sang Tuhan dalam konteks perumpamaan ini, satu waktu akan diminta, akan dituntut pertanggungjawaban. Sekali lagi saudaraku, satu waktu Sang Tuhan, Sang pemilik penguasa atas hidup kita, atas apa yang kita miliki, akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Karena apa yang Dia berikan kepada kita, baik hidup kita, baik waktu kita, baik materi kita, jabatan kita. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Sekali lagi saudaraku, Tuhan punya maksud dan tujuan. Ketika Tuhan mempercayakan kepada seseorang 5 talenta diberikan, orang yang kedua diberikan 2 talenta, dan orang yang ketiga diberikan 1 talenta.
Dan perhatikan baik-baik saudaraku, apa yang diberikan di sini, kata firman Tuhan tadi yang kita baca, ya, di dalam ayatnya yang ke-15 bilang begini saudara. Pasal 25 ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing apa? Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan yang lebih paham, Tuhan yang lebih mengerti. Kenapa yang satu kok Tuhan percayakan 5 talenta? Tetapi yang satu cuma 2 talenta. Bahkan orang yang ketiga cuma 1 talenta. Karena Tuhan tahu kemampuan dia hanya segitu. Maka kita bisa menarik dan melihat pelajaran yang penting melalui perumpamaan ini. Di ayat selanjutnya, bagaimana Tuhan menegaskan kepada orang yang pertama dan orang yang kedua, karena kamu sudah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Jadi bukan berarti Tuhan tidak adil. Tuhan itu sungguh sangat adil. Dan keadilan Tuhan dalam konteks perumpamaan ini, kita harus lihat dari sisi bukan sama rata. Saya sudah pernah menjelaskan kepada kita tentang konsep keadilan. Keadilan itu yang pertama sama rata. Konsep keadilan yang kedua yaitu proporsional. Ya. Itu pun adil. Misalnya, kalau anak-anak kita itu dewasa sama-sama, kita suruh bawa beban yang sama. Karis, kamu angkat ini beras 10 kilo. Ya. Lalu kemudian Jojo, kamu juga angkat yang 10 kilo. Karena badannya hampir sama besar. Ya. Itu namanya sama rata. Tapi keadilan yang berikut yaitu proporsional. Gak mungkin Karis kita suruh angkat beban 10 kilo, kemudian Yoel yang baru umur 3 tahun kita suruh angkat beban yang sama. Gak mungkin, saudara. Ya Yoel mungkin angkatnya yang 1 kilo saja. Ini pun bentuk keadilan. Ya. Sama seperti misalnya anak saya, kalau Sasya, saya kasih uang jajan karena pulangnya sampai sore. Sampai maghrib, kadang sampai di rumah jam 7. Dari pagi jam 7 ya, sampai jam 7 malam. Jadi uang makannya itu 25.000. Safa pulangnya itu kadang jam 2. Paling lat dia jam 2 pulang. Saya kasih jajannya 10.000. Ini pun saya lihatnya adil. Bukan karena saya membedakan anak sehingga yang satu lebih besar jumlah jajannya. Karena mungkin dia anak yang sulung, anak yang tua. Sementara yang bungsu jajannya cuma 10.000. Bukan. Ya. Lihatnya karena selisih pulangnya yang jauh. Ini pun bentuk keadilan proporsional. Sama dengan ketika sang tuan, ketika Yeshua mempercayakan kepada si A dengan 5 talenta. Tapi kepada si B cuma 2 talenta. Saya berikan contoh yang paling sederhana, saudara. Misalnya di dalam konteks pelayanan. Ini pun saudaraku ada masing-masing dipercayakan Tuhan dengan talenta masing-masing, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan karisma yang dimiliki, yang dikaruniakan oleh Tuhan. Jangan saudara beranggap, sekali lagi, jangan saudara menganggap, wah
Saya kan di gereja itu tugasnya cuman hanya pemegang, misalnya pengatur apa namanya multimedia, bagian multimedia. Seolah-olah saudaraku, pelayanan multimedia ini saudara anggap kecil. Saya kan ini cuman singer. Sehingga saudara beranggapan singer itu ya, nilai dalam pelayanan itu kecil. Apalagi cuman ngatur-ngatur kursi. Ini keliru. Karena melalui perumpamaan ini Tuhan sedang mengajarkan sebuah tanggung jawab. Makin banyak dipercayakan sesuatu, makin besar dipercayakan sesuatu, maka tanggung jawabnya pun makin besar. Tanggung jawabnya makin besar. Makanya yang Tuhan inginkan tadi, setia dulu dalam perkara yang kecil ini. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, baik dalam dunia pelayanan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, kerjakan itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan inginkan kepada kita adalah, karena sekali lagi, kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, yang dinilai, yang dicari oleh Sang Tuhan ketika dia kembali apa? Bukan jumlah, bukan soal jumlahnya. Bukan soal pelipat gandaannya, bukan soal banyaknya. Tetapi adalah soal tanggung jawab. Yang diberikan 5 talenta, dia punya tanggung jawab gak? Yang diberikan 2 talenta, dia punya tanggung jawab gak? Yang diberikan 1 talenta, dia punya tanggung jawab apa tidak? Itu yang dilihat oleh Tuhan. Makanya penekanan firman Tuhan ayat yang ke-15 ini menjadi penting bagi kita untuk kita renungkan. Apa yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ada orang mungkin berpikir, wah kayaknya enak kalau jadi pengkhotbah. Masa saya cuma jadi singer? Masa saya cuma jadi kostor? Masa saya cuma jadi pengatur multimedia dan yang lain-lain? Belum tentu saudara. Ketika saudara berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara bisa menyampaikan firman Tuhan itu dalam posisi sebagai wakilnya Tuhan, hambanya Tuhan, untuk menyuarakan isi hati dan kehendak Tuhan. Saya berikan contoh yang sederhana. Kenapa ada pendeta, ada hamba Tuhan, waktu menguraikan satu ayat atau satu perikop dalam kitab suci, kok sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi ada hamba Tuhan yang lain menyampaikan ayat yang sama, mengulas perikop yang sama, tetapi kok penuh makna, bisa memperkaya wawasan. Tidak biasa-biasa, tetapi sungguh luar biasa. Bukan saya mengecilkan si hamba Tuhan yang satu dan melebihkan hamba Tuhan yang kedua ini, tetapi memang kepada masing-masing itu diberikan talenta yang berbeda, diberikan karunia yang berbeda. Sehingga jangan heran saudara, ada hamba Tuhan yang satu, ya, bisa ketika dia berkhotbah membuat orang menangis. Bisa ketika dia berkhotbah membawa orang itu bisa hanyut dalam khotbahnya. Tetapi ada hamba Tuhan yang lain ketika dia berkhotbah, ada orang bisa tertawa. Tapi ada orang lain, hamba Tuhan yang lain, sudah berusaha untuk menceritakan sesuatu yang lucu, tapi nggak ada yang ketawa. Kalau hamba Tuhan yang lain
belum juga cerita, baru mau cerita yang lucu, orang-orang udah ketawa. Nah, ini bicara karisma, ini bicara talenta. Maka jangan kita berperilaku, jangan kita bersikap seperti, perhatikan baik-baik, seperti orang yang ketiga dalam perumpamaan ini. Saudara bisa bayangkan, renungkan baik-baik, ketika sang tuan datang terhadap orang yang ketiga, apa yang dia bilang? Yang begitu mendapatkan 1 talenta, dia cuman apa? Dia cuman simpan. Apa yang dibilang oleh sang tuan? Dan engkau hambaku yang jahat, hambaku yang jahat. Loh, kejahatan apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga? Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak berzina. Tetapi kenapa dia digolongkan oleh sang tuan sebagai hamba yang jahat? Karena ternyata saudara-saudara, apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, boro-boro dia mensyukuri itu dan memperlambahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Malah dia bersungut kepada sang tuan. Ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada orang ketiga, apa yang dia bilang kepada Tuhan? Kita bisa melihatnya itu di dalam ayat yang keberapa tadi? 25. Nah, saudara-saudara, jadi hamba ketiga ini protes sama Tuhan. Apa yang dia bilang? Aku tahu engkau apa? Tuhan yang jahat. Menuai dari apa yang tidak ditanam, yang tidak ditabur. Dia protes sama sang Tuhan. Ayat 24. Nah, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat yang di mana Tuhan tidak menanam. Coba, saudara. Ini orang-orang yang tidak tahu mensyukuri apa yang diberikan, yang dipercayakan oleh Tuhan, untuk diperlambahkan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang pingin berbuat sesuatu, misalnya, saya nanti mau tolong orang, saya mau bantu pelayanan, kalau saya sudah diberkati Tuhan, kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah naik jabatan, kalau gaji saya sudah begini, kalau baru saya mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Baru saya mau berbuat sesuatu untuk pelayanan. Baru saya mau berbuat sesuatu buat sesama. Kalau seandainya saya sudah diberkati oleh Tuhan. Apakah jabatan saya sudah naik? Apakah gaji saya sudah naik? Apakah saya sudah semakin diberkati? Dan yang lain-lain. Jadi banyak orang yang pengennya, maunya tunggu diberkati dulu. Tunggu punya kelebihan dulu, baru melakukan sesuatu. Nah, Tuhan bilang kepada orang yang ketiga ini, hai engkau hamba yang jahat. Jadi kita dianggap jahat oleh Tuhan bukan karena juga kita membunuh. Bukan karena nanti kita mencuri. Bukan karena nanti kita berzina. Ketika kita tahu kita bisa melakukan sesuatu sekalipun kita dalam keadaan terbatas, tapi kita tidak melakukan, kita jahat di mata Tuhan.
Sekali lagi saudara, saya mau garis bawahi kepada kita. Kalau kita tahu, kita mampu, kita sanggup melakukan sesuatu dengan segala keterbatasan. Karena memang kita baru dipercayakan Tuhan segitu masalahnya. Saya misalnya contoh, kita punya uang. Ya. Kita punya uang. Kita punya kelebihan. Adalah mungkin di dompet. Ada 100.000, ada 50.000, ada 10.000. Kita diperhadapkan kepada orang yang sedang membutuhkan. Taruhlah dia sedang dalam keadaan lapar. Sungguh keadaannya memprihatinkan. Kita bisa sebenarnya melakukan sesuatu dengan keadaan yang terbatas itu. Tapi kita berpikir, Tuhan, coba seandainya di ATM-ku ada 15 juta misalnya. Coba seandainya di dompetku ada misalnya 2 juta. Mungkin aku bisa berbuat sesuatu kepada orang itu. Padahal sebenarnya kita bisa. Tetapi persoalannya kita tidak mau melakukan. Maka itu adalah jahat di mata Tuhan. Kita punya talenta, kita punya karunia dalam gereja, dalam dunia pelayanan. Tetapi ketika dipercayakan oleh Ibu Gembala sebagai bidang penata layanan, kita tidak mau. Karena kita mau yang lebih besar. Disuruh jadi singer, nggak mau. Dengan berbagai macam alasan, padahal bisa. Maunya jadi worship leader. Disuruh diminta jadi alia untuk membaca Torah, nggak mau dengan berbagai macam alasan. Karena pada dasarnya dia mau misalnya jadi pengkhotbah. Itu dosa di hadapan Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan menegaskan kepada kita. Apabila kita tahu berbuat baik, tetapi kita tidak melakukan, maka kita berdosa di hadapan Tuhan. Jadi jangan seperti orang yang ketiga ini. Saya mau garis bawahi sikap kita sebagai gereja Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca ini. Apa sikap kita terhadap semua pemberian Tuhan? Semua yang dianugerahkan Tuhan. Sekalipun yang dianugerahkan, yang diberikan, yang dipercayakan kepada kita berbeda-beda. Belajar daripada kedua orang. Ya, dalam perumpamaan ini orang pertama dan yang kedua. Ketika terima 5 talenta, ketika terima 2 talenta, apa yang kata firman Tuhan? Segeralah mereka. Jadi jangan menunda. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita untuk kita berbuat, baik bagi pelayanan, baik bagi sesama, baik bagi pekerjaan Tuhan, maka jangan tunda. Nanti aja tahun depan. Nanti aja kalau suami saya sudah berubah. Nanti aja kalau istri saya sudah bertobat. Nanti saja kalau misalnya uang saya udah banyak. Nanti saja kalau saya sudah berhasil dan lain-lain. Jangan tunda. Segera. Jadikan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Jadikan hidup, jadikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita bisa pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Segera sudah. Jadi ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, jangan kita menunda. Jangan kita berkelit, jangan kita berdalih. Ke depan nanti worship leader bukan cuma Bapak Gembala. Bisa nanti Sasya worship leader. Bisa nanti Ibu Ade worship leader. Ya. Bisa nanti Ibu Wasti. Tapi kan sekali lagi sesuai dengan apa? Tadi firman Tuhan katakan sesuai dengan kesanggupan. Artinya juga nggak mungkin asal-asalan. Karena hal yang kedua kata firman Tuhan, kalau saudara baca ayat yang ke-21 dan ayat 23.
Yang punya 2 talenta, yang punya 5 talenta ini dipuji oleh sang Tuhan. 2 kali Tuhan katakan, sungguh sangat baik apa yang engkau lakukan. Jadi hal yang kedua bukan cuma segera, tetapi lakukanlah apa yang terbaik. Bukan asal-asalan. Kecuali nggak bisa. Misalnya ibu gembala minta si A atau si bapak, si ibu untuk baca firman Tuhan. Kecuali nggak bisa baca. Kecuali nggak bisa baca. Ya masa juga ibu gembala mau suruh orang yang nggak bisa baca. Kalau disuruh pasti ibu gembala tahu dia bisa. Persoalannya mau apa tidak. Kalau firman Tuhan hari ini mau ingatkan dan tegaskan kepada kita di akhir-akhir zaman ini. Untuk melakukan segala sesuatu baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk sesama, untuk keluarga. Karena Tuhan tahu kita sebenarnya mampu. Kita sebenarnya bisa. Hanya persoalannya kita mau apa tidak. Jadi hal yang pertama sikap kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan adalah segera, jangan menunda. Hal yang kedua, lakukanlah yang terbaik. Kalau toh yang terbaik yang kita lakukan memang masih kurang di hadapan Tuhan, itu urusannya lain. Tapi jangan asal-asalan. Giliran kalau mimpin pujian misalnya di depan 100 orang, jemaat 200 orang, semangatnya luar biasa sampai lompat-lompat. Tapi giliran dipenuhi hanya 10 orang, ya asal-asalan. Ini yang Tuhan tidak mau. Waktu khotbah di depan banyak orang berapi-api penuh semangat. Tapi waktu khotbah di depan 10 orang ya melempem loyo. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Maka firman Tuhan banyak sekali ayat menegaskan kepada kita, kalau engkau mau melakukan sesuatu, lakukanlah seolah-olah engkau lakukan untuk Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan hal yang ketiga, kalau yang pertama segera, yang kedua lakukan yang terbaik, yang ketiga itu lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Dipuji sama sang Tuhan. Hai engkau hambaku yang baik dan yang setia. Kedua hamba ini saudaraku dikontraskan betul dengan hamba yang ketiga. Hamba yang pertama, hamba yang kedua ini dipuji. Engkau baik, engkau setia. Tapi yang kedua, hamba yang ketiga yang dibilang Tuhan apa? Engkau jahat dan malas. Berarti saudaraku, setia di sini bukan hanya bicara tentang dilakukan secara terus-menerus alias tidak berubah, tetapi juga harus rajin. Harus rajin. Lakukan yang terbaik. Jangan pernah berubah. Jadi arti setia itu tidak berubah. Ya, itu arti setia, tidak berubah. Suami yang setia berarti tidak berubah cintanya kepada istrinya. Istri yang setia berarti tidak berubah cintanya kepada suaminya. Kalau cintanya sudah mulai berubah, berarti tandanya dia sudah tidak mulai setia. Jadi saudara-saudara, 3 hal inilah yang penting yang harus dilakukan oleh kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. Dan kalau kita lakukan, maka apa yang kita peroleh dari Tuhan? Kata firman Tuhan,
Dalam ayat 21 tadi, kita akan menerima apa? Puji. Kita akan terima pujian. Banyak orang Kristen yang gak mau pujian. Ya. Disuruh pilih mana? Misalnya, kita jadi anak yang berprestasi di sekolah. Kita jadi anak yang berprestasi di sekolah kita. Lalu pilih mana? Kita dapat pujian dari orang tua atau dapat hadiah? Pasti hadiah. Manusia duniawi itu selalu kecenderungannya, ya, kecenderungannya selalu pasti kepada materi. Tetapi saya mau katakan hari ini kepada kita, pujian yang kita peroleh, karena nilai pujian itu kan tergantung juga kepada siapa yang memberi pujian. Coba kalau misalnya Sasya jadi anak yang berprestasi di sekolah. Wah, dipuji oleh bapak mamanya. Ya kan? Dibikinin lagi sertifikat sama bapaknya. Ya kan? Tapi bagi dia mungkin biasa-biasa. Tapi coba kalau Sasya misalnya dapat pujiannya karena prestasinya dari Menteri Pendidikan. Waduh, dapat sertifikat. Beda enggak? Beda, saudara. Jadi siapa yang memberikan pujian itu pun berbeda nilainya. Nah, saudara bisa bayangkan yang memberikan pujian kepada kita, ketika kita melakukan, meresponi akan setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita balikan untuk kemuliaan Tuhan, itu kita dapat pujian dari Tuhan semesta alam. Kita dipuji loh, saudara. Bukan kita makan puji. Kita tidak mencari pujian dari manusia. Kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Maka nilai pujian itu sungguh sangat luar biasa. Dan ini yang harus kita sadar. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, ingat, kita bukan sedang cari pujian dari manusia. Tapi kita mencari pujian dari Tuhan. Lihat dalam konteks ini. Memang sang Tuhan tidak mengawasi ketiga hambanya ini. Tetapi satu saat mereka akan diminta pertanggungjawaban. Memang sang Tuhan, saudaraku, tidak mengawasi secara lahiriah, secara jasmania. Sama dengan kita ketika kita melakukan sesuatu. Apakah itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk gereja, apakah itu untuk sesama? Memang Tuhan tidak melihat secara jasmani, tetapi secara rohani, kata firman Tuhan, Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dia Tuhan yang Maha Melihat. Dia tahu betul apa yang dilakukan oleh hamba pertama, hamba kedua, dan hamba yang ketiga. Sehingga bukan cuma pujian yang diperoleh oleh kedua hamba ini, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena kamu sudah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu, mempercayakan kepadamu perkara yang lebih besar. Kita dapat kepercayaan lebih. Kepercayaan lebih ini apa sih? Kalau dalam konteks ini bicara talenta, ya, 5 talenta. 5 talenta itu, saudara, itu hampir sama dengan nilainya, hampir sama dengan 600 dinar. Ya, 600 dinar. 6.000 dinar. Ya, hampir sama dengan 6.000 dinar. Nilai dari 1 talenta. Di zaman itu, upah pekerja sehari itu sama dengan 1 dinar. Ya. Upah pekerja sehari itu 1 dinar. 1 talenta itu harganya kurang lebih 6.000 dinar.
Taruhlah orang kan nggak mungkin bekerja tiap hari. Taruhlah 1 tahun itu 300 hari lah kerja. Ya. 300 hari kerja. Berarti kira-kira membutuhkan 20 tahun. 1 dinar. Itu bukan nilai yang kecil. Jadi ketika si hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta, sebenarnya juga bukan nilai yang kecil. Nilai upah pekerja selama 20 tahun. Tapi masih dianggap kecil sama dia. Sehingga dia simpan, dia tidak mau perlabakan. Dia tidak mau kerjakan itu untuk kemuliaan sang tuannya. Sehingga satu saat ketika dia minta pertanggungjawaban, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Akhirnya yang dia terima adalah penghukuman. Berbeda dengan yang 2 orang ini. Karena mereka setia dalam perkara yang kecil, maka mereka dipercayakan lagi hal yang lebih besar. Berarti kalau kita bicara talenta, berarti talentanya ditambahkan. Talenta di sini, saudaraku, bukan hanya sekedar sekali lagi bicara tentang yang tadi, uang tadi. Bicara tentang sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita miliki. Sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita peroleh, yang dipercayakan oleh Tuhan. Maka kalau kita sudah setia, Tuhan nanti akan tambahkan. Untuk yang berkat yang sekarang Tuhan berikan, kalau kita tahu menggunakan itu dengan baik, memperlabakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan itu. Tuhan akan lipat gandakan itu. Supaya kita mampu berbuat untuk yang lebih lagi. Baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk sesama, bahkan untuk keluarga kita. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan seperti orang yang ketiga. Ketika Tuhan minta pertanggungjawabkan, dia bukan sadar diri, dia bukan introspeksi diri, malah dia salahkan tuannya. Begitu juga dengan kita. Kita harus jujur, kita harus banyak introspeksi diri, termasuk kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kenapa pelayanan kita mungkin begitu sulit untuk berkembang? Kita juga harus introspeksi diri. Jangan kita salahkan Tuhan. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi persoalannya kita sudah siap apa belum? Sekali lagi saudaraku, Tuhan tahu kemampuan kita. Makanya dia mempercayakan sesuatu kepada kita. Tidak mungkin melampaui kekuatan kita. Dia pasti tahu kesanggupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui midras hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan, apapun itu. Ingat, sekecil apapun yang kita miliki itu milik Tuhan. Waktu kita itu milik Tuhan. Hidup kita itu adalah milik Tuhan. Keluarga itu pun milik Tuhan. Harta itu pun milik Tuhan. Pelayanan itu pun milik Tuhan. Maka sekarang tugas kita, tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mengelola semua itu. Keluarga, waktu kita, hidup kita, harta kita, pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkan waktu yang akan membuktikan. Kalau Tuhan lihat kita sudah pantas untuk menerima sesuatu yang lebih besar, pasti hal itu akan terjadi. Tidak usah kita bersungut. Percaya saja Tuhan yang lebih tahu kapan waktunya. Dia melipat gandakan apa yang dia berikan kepada kita. Amen. Untuk menjadi berkat, untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua siang hari ini. Haleluya. Amin.